ilegal ini adalah perusahaan pendanaan yang tidak terdaftar dalam otoritas jasa keuangan. Ada dua kerugian jika Anda membayar pinjaman online ilegal ini. Yang pertama, Anda ikut membesarkan perusahaan mereka. Kebodohan kita adalah membayar pinjaman online ini dengan hutang nyata, dan hutang nyata ini yang akan datang ke rumah Anda, yang akan mengintimidasi Anda, yang akan menagih Anda, yang akan membuat Anda hidup semakin tidak tenang. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini dipermudah segala urusannya, dilindungi kesehatannya dari wabah yang melanda negara kita ini, diperlancar segala rezekinya agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan channel ini menjadi sarana edukasi, dedikasi, pengetahuan seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa approve dalam suatu pinjaman online. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better. You will fail at some point in your life. Accept it. You will lose. You will embarrass yourself. You will suck at something. But here's the thing. I didn't quit. Thomas Edison conducted 1,000 failed experiments. Did you know that? I didn't know that. Because the 1,001st was the light bulb. Reggie Jackson struck out 2,600 times in his career, the most in the history of baseball. But you don't hear about the strikeouts. People remember the home runs. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. To get something you never had, you have to do something you never did. But do you have the guts to fail? If you don't fail, you're not even trying. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment. So have dreams, but have goals. The world might say you are not allowed to yet. I waited a long time out in the world before I gave myself permission to fail. You cannot let a fear of failure, or a fear of comparison, or a fear of judgment stop you from doing what's going to make you great. You cannot succeed without this risk of failure. You cannot have a voice without the risk of criticism. And you cannot love without the risk of loss. Fail big. That's right. Fail big. Hard work works. Working really hard is what successful people do. Do what's uncomfortable and scary and hard but pays off in the long run. Be willing to fail. Let yourself fail. Fail, pick yourself up, and fail again. Because without this struggle, what is your success anyway? And anything you want good, you can have. So claim it. Work hard to get it.
When you get it, reach back, pull someone else up. Don't just aspire to make a living. Aspire to make a difference. Don't wait until they tell you you are ready. Get in there. Kita akan berbicara tentang ilegal. Ilegal ini adalah perusahaan pendanaan yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Anda jangan salah, ilegal ini memiliki akte pendirian usaha, tapi dalam menjalankan praktek usahanya mereka menyimpang dari otoritas yang telah ditentukan sesuai etika dalam menjalankan suatu bisnis usaha. Kenapa dia tidak mau mendaftar? Karena ketika dia mendaftar ada hal-hal yang harus dilalui oleh perusahaan ini untuk mereka dapat layak verifikasi. Dan salah satu contoh untuk ilegal ini supaya terdaftar, mereka akan ditelusuri sumber dananya itu dari mana. Ketika sumber dana ini dimiliki oleh satu orang tunggal, itu tidak disarankan, maka ada indikasi untuk money laundry. Karena untuk mendirikan beberapa badan perusahaan ada hal-hal yang harus diikuti dan dipatuhi. Jadi setiap badan apapun yang menyangkut itu transaksi ekonomi ataupun ada perputaran uang di situ, mereka semua harus wajib lapor ke Otoritas Jasa Keuangan. Biarpun itu pinjaman online, investasi, koperasi dan lain-lain yang menyangkut adanya perputaran uang di situ, dan prakteknya pun harus sesuai dengan koridor yang OJK tentukan. Mungkin Sobat Pinjol Lovers bertanya, kenapa aplikasi pinjol ilegal ini ada di Play Store? Begini, ketika seseorang mengajukan aplikasi, dia akan dapat verifikasi oleh pihak Google, dan pihak Google ini hanya mempelajari aplikasi ini layak atau tidaknya diinstal dalam sebuah HP, entah itu mengandung virus ataupun yang lainnya. Ketika mereka lolos verifikasi Google, dan Google ini wajib mengupload semua yang orang ajukan, seharusnya, ini saran dari saya pribadi, seharusnya pihak Google Indonesia ketika ada aplikasi pinjaman online, mereka melaporkan ke OJK apakah aplikasi ini sesuai dengan koridor dan ketentuan oleh OJK, baik itu bunga, tenor dan yang lain. Ketika OJK menyatakan lolos, baru pihak Google Indonesia bisa menguploadnya, bisa mengupnya. Tapi yang terjadi di lapangan faktanya seperti ini. Ketika banyak pengaduan masyarakat tentang sebuah aplikasi, baru pihak Google men-take down aplikasi ini dalam Play Store. Banyak dari mereka yang terjumus pinjaman online ini memiliki dua motivasi. Yang pertama, mereka tidak mengetahui kalau ini adalah pinjaman ilegal dengan suku bunga yang tinggi dan dengan tenor yang rendah. Yang kedua, mereka sudah mengetahui ini kalau pinjaman ilegal dengan suku bunga yang tinggi, tapi karena adanya membutuhkan dana terdesak, mau tidak mau dia tidak punya opsi lain, akhirnya mengambil pinjaman online ini. Ketika Anda mendapatkan pinjaman online ilegal ini, jangan Anda
membayar dengan mengambil pinjaman online ilegal lainnya. Kenapa begitu? Ketika Anda mengambil pinjaman ilegal lainnya, disitulah awal kehancuran finansial Anda. Tapi kebanyakan dari mereka, kalau kita hanya terperangkap dalam satu APK aja, itu tidak apa-apa, kita bisa keluar. Tapi yang dalam prakteknya, mereka membuat suatu jebakan buat Anda. Mungkin Anda tidak menyadari APK beranak itu diciptakan sebagai jebakan Anda. Ketika Anda approve lebih dari 2 atau 3 APK, di situ awal mula Anda terjebak. Kalau mungkin hanya satu APK saja ilegal, kita bisa keluar. Tapi kalau kita terjebak dari 3 APK ilegal, disitulah awal kehancuran finansial kita. Ada 2 kerugian ketika kita membayar pinjaman online ilegal ini. Yang pertama, Anda ikut membesarkan perusahaan pinjaman online ilegal ini. Kedua, Anda mendesain kehancuran finansial Anda. Jadi bukan solusi kita untuk membayar pinjaman online ini, tapi membuat kita malah terpuruk dalam jurang hutang. Apa sih ciri-ciri pinjaman online ilegal ini? Ada beberapa ciri yang harus Anda pelajari. Yang pertama, biaya layanan atau admin sangat tinggi, berkisar antara 30% sampai hampir 40%. Ketika Anda di-approve dalam suatu pinjaman online ilegal sebesar 1 juta, Anda mungkin akan ditransfer dengan jumlah nominal 700.000. Yang kedua, tenornya pendek, berkisar antara 7 hari sampai 10 hari. Yang berikutnya, izin akses. Ketika Anda mendownload suatu pinjaman online ilegal, yang perlu Anda pelajari adalah izin akses. OJK menentukan ketika mendownload suatu aplikasi pinjaman, yang diizinkan untuk izin akses adalah mikrofon, kamera, dan lokasi. Ketika mereka keluar dari 3 koridor ini, itu disinyalir mereka adalah ilegal. Karena pinjaman online ilegal ini mengizin akses semua, mulai dari kontak, galeri Anda, log panggilan SMS, ataupun panggilan telepon. Jangan hanya menginstal sebuah aplikasi tanpa Anda mengetahui sebuah pengetahuan. Kalau Anda bingung apakah ini aplikasi legal ataupun ilegal, Anda bisa mendownload aplikasi yang saya sarankan ini. Ketika Anda mendownload ini, ketika Anda tulis nama aplikasinya tidak ada di situ, maka itu adalah pinjaman online ilegal. Ketika nomor Anda di-approve dalam suatu perusahaan online ilegal, maka Anda sering mendapatkan SMS dan penawaran-penawaran. Tentunya bukan. Ciri-cirinya, pinjaman online ilegal ini akan menawarkan dana melalui SMS ataupun WA. Karena pihak otoritas memberi ketentuan bahwa untuk menawarkan produk jasa pinjaman harus ada kejelasan, baik itu alamat, media sosial, ataupun tempat lokasi perusahaan itu berada sekarang. Kebanyakan perusahaan pinjaman online legal ini menawarkan produk pinjaman melalui email. Jadi ketika Anda disinyalir yang ada menawarkan produk pinjaman melalui SMS atau WA Anda, itu disinyalir ilegal.
Nih bos, kalau data udah diproses kayak gini bos, mau kayak gini, dikirim ke semua kontak, cara Tanpa dijalani sistem udah jalan sendiri, biarin aja. kontak Anda ratusan, cuma hitungan menit pak, sebar. Dipikirkan lagi pak ya, kalau nggak mau respon ya. Apa sih resiko ketika kita gagal bayar di platform pinjaman online ilegal? Pertama, beban bunga yang Anda harus bayar. Pinjaman online ilegal ini beban bunganya 1-4% per hari, dan jumlah denda lebih dari 2-3. Misalnya Anda terhutang 1 juta, dengan estimasi sekian, jumlah bunga maksimal tidak boleh lebih jadi 1 juta. Artinya apa? Tagihan Anda maksimal 2 juta. Yang kedua, Anda akan dihubungi, diancam, diintimidasi, dipermalukan, disebar ke semua kontak Anda, dan mengadakan berita-berita hoax bahwa Anda penggelapan uang dan lain-lain. Semua itu mereka rekayasa. Tujuannya cuma satu, tujuannya cuma tagihan Anda. Mereka semua rekayasa agar Anda tidak tenang dan Anda membayar tagihan Anda. Banyak dari mereka yang jatuh ke pinjaman online ini, mereka menyerang mental dan harga diri kita. Mereka akan malu ketika Anda memegang suatu harga diri ataupun gengsi. Disitulah mereka akan mainkan emosi Anda. Mereka akan mengancam dengan berbagai cara karena Anda memegang teguh harga diri dan gengsi Anda. Ketika harga diri dan gengsi Anda pegang, Anda akan mencari pembiayaan atau mencari hutang yang lain untuk membayar ini. Inilah kesalahan besar para pinjol lovers. Harga diri itu apa sih? Harga diri adalah sebuah nilai yang melekat pada diri kita. Kalau Anda, katakanlah Anda ini uang 100.000, ketika Anda diinjak-injak, ketika Anda diremas-remas, memang bentuk tampilan kita lecet, tapi nilai kita tidak akan berkurang. Yang saya sarankan, lebih baik Anda malu sesaat daripada Anda mengalami kehancuran finansial. Karena kebodohan kita adalah membayar pinjaman online ini dengan hutang nyata, dan hutang nyata ini yang akan datang ke rumah Anda, yang akan mengintimidasi Anda, yang akan menagih Anda, yang akan membuat Anda hidup semakin tidak tenang. Anda diancam untuk didatangi, yang perlu saya sampaikan sekali lagi, pinjaman online ilegal apapun tidak ada DC-nya. Mereka hanya menggertak dan membuat berita-berita hoax supaya Anda mengalami kecemasan dan ketakutan dan merasa hidup Anda tidak nyaman. Anda nanti akan diminta untuk membayar perpanjangan. Nah, ketika Anda membayar perpanjangan, berarti Anda membayar duit preman untuk 7 hari, dan pokok terhutang Anda tidak berkurang, masih sama, itu uang preman. Kenapa Anda bayar? Ngapain? Nah, mereka juga akan mengadakan rekening Anda diblokir. Sedangkan untuk memblokir rekening itu tidak semudah itu, Ferguson.
ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Pihak pelapor akan melapor ke polisi berikut bukti-buktinya bahwa ini menyalahi aturan. Sedangkan pinjaman online ilegal ini siapa? Ketika mereka melapor ke polisi, berarti mereka sedang menyamperin kandang singa. Dia tidak mungkin akan berani. Nah, ketika polisi itu membuat berita acara buat Anda secara tertulis, berita acara itu baru Anda bawa ke bank untuk memblokir nomor rekening seseorang di bank itu. Prosedurnya seperti itu. Jadi apapun yang mereka ancam, Anda jangan telaah begitu saja. Anda olah, Anda kupas. Anda harus cari referensi yang lain untuk bisa mencerna informasi ini dengan benar dan baik. Terus Anda dikatain penggelapan uang. Anda ini siapa penggelapan uang? Anda ini debitur, sedangkan pinjaman online ilegal ini kreditur. Asas kita, perjanjian kita adalah perjanjian hutang piutang. Sedangkan penggelapan uang itu dilakukan oleh oknum-oknum karyawan, investor ataupun yang lainnya yang terlibat dalam menjalankan praktek bisnis usahanya. Kita tidak bersama mereka, kita tidak menjalankan bisnis mereka, tapi perjanjian kita jelas antara kreditur dan debitur. Asas kita di sini, karena asas hukum hutang piutang itu perdata. Ketika pinjaman online keluar menagih, mengancam, mengintimidasi Anda, menyebarkan foto-foto Anda, mencemarkan nama baik Anda, berarti ketika mereka keluar jalur ini, mereka memasuki ranah pidana yang awalnya menjadi perdata mengarah ke ranah pidana. Yang kasihan sih pihak DC-nya. DC ini sama aja kok orang seperti kita. Mereka juga sebenarnya tidak mau seperti ini karena tuntutan sebuah profesi. Akhirnya mau tidak mau mereka harus mengikuti aturan prosedur dari kantor yang mereka kerja. Ketika Anda disebarkan data, biarpun itu kontrak real, Anda tidak usah panik. Anda juga harus menyebarkan broadcast yang berisi bahwa data kita disalahgunakan, dan Anda juga harus mengedukasi kepada kondarnya, kepada kondar Anda ataupun saudara dekat Anda yang lain-lain gitu. Karena kebanyakan faktor kehancuran rumah tangga, kasus bunuh diri atau apapun, mereka tidak ada keterbukaan. Jujur itu pahit, memang jujur itu pahit, tapi yang pahit ini mengobati. Anda harus mengedukasi kontak darurat Anda bahwa ketika ada berita dari mereka, abaikan saja, tidak usah ditanggapi. Banyak dari kasus perceraian, kasus dikeluarkan kerja, mereka tidak cerdas, mereka hanya memasukkan kondar. Ada yang bosnya dimasukkan sebagai kondarnya, ada yang HRD-nya dimasukkan kondarnya. Kalau mereka awam-awam, mereka akan berisik. Dan efeknya apa? Mereka akan mengintimidasi kondar Anda, dan kondar ini akan diadu domba kepada Anda. Dan ketika kondar ini percaya, wow, di situ efeknya luar biasa. Anda akan dikeluarkan kerja, dan bahkan ketika pasangan Anda itu percaya, Anda juga akan mengalami keretakan rumah tangga. Nah, disinilah pentingnya saya untuk mengedukasi dan ngasih pengetahuan Anda, agar ketika apapun yang mereka omongkan, jangan ditelaah mentah-mentah, tapi dikupas, digali,
dicari referensi kebenarannya itu sebagaimana. Untuk menjelaskan kekondar ini memang tidak mudah, tapi kita harus berupaya. Karena ketika Anda gagal bayar ini, ketika orang-orang terdekat Anda ngerti dan memahami apa itu pinjaman yang sejatinya itu bagaimana, yang tidak melanggar koridor dan tidak sesuai dengan pemerintah. Kita di sini tidak menyarankan untuk menghancurkan suatu badan atau individu yang lain, tapi pinjaman online ilegal ini adalah solusi finansial Anda untuk membayar pinjaman online legal. Sekian video dari saya, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Kalau Anda datang kepada saya untuk berharap lumer, Anda salah besar, karena kami di sini bukan pemilik pinjaman online, finansial yang lain, analisis ataupun yang lainnya, tapi kami di sini membantu Anda, mengeluarkan Anda dari masalah pinjaman online ini secara cerdas, bijak, dan struktur. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada saya, silakan hubungi tim admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah finansial Anda yang terjadi dalam masalah pinjaman online ini. Dan untuk Anda yang ingin melihat media sosial kami, silakan hubungi kontak tim admin media sosial kami, ada di link deskripsi kami. Konsultasikan kepada semua tim admin saya. Mudah-mudahan ketika Anda berkonsultasi, Anda mendapatkan sebuah solusi. Ketika Anda posisi di titik terendah, bersyukurlah, karena Anda akan bisa melihat mana itu teman dan mana itu lawan, dan mana itu yang tulus dan mana itu yang bulus. Ujian didatangkan untuk menaikkan derajat kita. Ketika Anda diuji, jangan meminta ujian ini untuk selesai, tapi mintalah untuk bahu Anda kuat menerima ujian ini, karena pada akhirnya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat Anda. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam lumer.